Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini menjadi wakil raja di mayoritas. Menjadi wakil raja di mayoritas. Menjadi wakil raja di mayoritas. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, satu impian di negara Indonesia belum pernah terjadi orang Kristen jadi wakil presiden. Amin. Dulu sempat digadang-gadang Bapak Ahok menjadi wakil presiden, tetapi ternyata di luar dugaan karena terjebak, ya boleh bilang terjebak, ada penistaan katanya, jadi akhirnya enggak jadi. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa, di mana di hari-hari ini, di tahun 2025, di bulan Maret ini, membutuhkan figur-figur pejabat, baik dia presiden, wakil, menteri-menteri, kepala-kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil, wali kota wakil, kepala-kepala dinas, membutuhkan figur seperti yang bernama Yusuf. Tentunya kita figur paling sempurna adalah Yesus Kristus. Kita tidak bisa melewatkan, yaitu Yesus Kristus. Tapi kalau saya sampaikan Yesus, orang akan protes. Yesus kan sempurna. Jadi ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa perannya, karakternya, loyalitasnya, figurnya, dedikasinya, sehingga firman Tuhan ini disampaikan sekiranya ada wakil yang dengar, wakil bupati, terlebih khusus yang Kristen. Tetapi firman Tuhan bukan hanya untuk orang Kristen. Firman Tuhan untuk semua agama, semua suku, semua ras. Tetapi tidak memaksa. Ya, saya selalu katakan tidak memaksa. Sorry ya, inilah ciri khas kami. Ada sorry ya. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-37. Yesus, ya, hampir saya baca Yesus. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Orang kedua. Wow. Dan ini bukan cuma orang kedua yang biasa-biasa, tetapi semuanya dia handle, semuanya dia kerjakan. Baik pekerjaan-pekerjaan menteri, kalau saat di Indonesia dia kerjakan. Bahkan Firaun sendiri, Raja Firaun tinggal duduk manis, dia nggak kerja apa-apa lagi, semuanya aman, semuanya beres, semuanya bersih, tidak ada korupsi, tidak ada, 100% bersih, no korupsi. Ya,
ayat yang ke-37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, penuh dengan Roh Kudus, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Firaun dia mengakui bahwa Yusuf penuh dengan Roh Kudus, Roh Allah. Jadi kriteria yang akan tampil untuk menjadi berkat bagi bangsa ini penuh dengan Roh Kudus. Kalau dia penuh dengan Roh Kudus, dia lihat uang merah-merah yang bendel-bendel, itu dia lihatnya sebuah kertas saja, ya kan? Tetapi kalau orang yang namanya madu, bukan madu yang diminum menyehatkan badan, tapi istilah yang dulu-dulu mata duitan. Jadi orang-orang yang korupsi ini terbilang mata duitan. Lihat merah langsung silau men. Tetapi Yusuf usulnya dipandang baik oleh Firaun, bahkan semua pegawainya. Ini hal yang sangat luar biasa. Kita akan melihat secara jelas bagaimana Allah mengangkat dia. Kesengsaraan yang dialami setimpal dengan kebahagiaan, kehormatan yang dia terima, dimuliakan. Ya, dimuliakan dalam pengertian konteksnya sebagai manusia. Karena dimuliakan ada konteksnya sebagai Yesus. Tapi dia dimuliakan sebagai orang kedua. Tetapi dia jauh lebih viral. Jauh lebih viral dengan raja. Seluruh dunia tidak terlalu mengenal Firaun, tetapi Yusuf dikenal oleh seluruh dunia. Mari kita melangkah ke ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Ayat yang ke-39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian, tidak ada orang berakal budi, bijaksana seperti engkau. Di Indonesia ini banyak gelar profesor, banyak gelar doktor S3, banyak. Tetapi yang bijaksana, berakal budi, tidak banyak. Kadangkala yang korupsi itu gelarnya sampai S3. Ini bukan gampang.
jenjang dia mencapai gelar S3, bahkan dari luar negeri, sekolah terkenal, sekolah termahal, universitas termahal, tetapi tidak bijaksana seperti Yusuf. Mari kita lihat apa saja kinerja dari Yusuf, apa saja prestasi dari Yusuf. Saya bahkan berkata, ketika Tuhan buka rahasia firman ini, kalau anak atau cucu saya yang pertama laki-laki, saya mau berikan nama, saya mau sampaikan kepada anak saya, kalau boleh kasih nama Yusuf. Saya terharu dan tertarik, benar. Ternyata Yusuf dia menjaga kehormatan dari Abraham. Dia cece, tapi dia meneruskan sesuatu hal yang bernilai di pemandangan Tuhan. Ketika Adam gagal, Kain gagal, generasi berikut, bahkan di zaman Nuh, banyak generasi yang gagal. Tuhan senang, tradisi menyenangkan Tuhan, tetap dipegang teguh oleh Yusuf. Nama baik surga tetap berjalan. Saudara, orang-orang yang terhormat paling senang kalau nama baik keluarganya dijaga. Nama baik lebihlah berharga daripada emas dan permata. Sehingga ada istilah, kamu mau taruh di mana muka papamu? Ternyata kamu narkoba, papamu majelis, papamu guru terhormat, terpandang di desa ini, ya kan? Jadi istilah itu muncul karena setiap orang tua yang normal pikirannya pasti menjaga nama baik keluarga. Iya. Berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihan daripadamu. Seluruh rakyat akan taat. Dominan sekali. Kalau dulu pemerintahan Pak Jokowi, salah satu yang menteri paling dominan Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan. LBP Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi dia tidak bisa merangkap wakil presiden, karena pada waktu itu Kiai Haji Maruf Amin, profesor kalau tidak salah, yang wakil presidennya Pak Jokowi. Tetapi ini sangat terlihat jelas kapasitas yang besar, kemampuan yang luar biasa, karena orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang takut berbuat dosa, kapasitasnya besar sekali. Kemampuannya, akal budi, kebijaksanaan, dan pemerintahan Yosua ada kemiripan dengan pemerintahan Raja Salomo, bijaksana. Cuma yang membedakan adalah Salomo raja orang pertama, tetapi Firaun adalah raja.
Yusuf adalah wakil raja. Seluruh rakyat taat. Luar biasa perintah raja ini. Luar biasa kepercayaan. Tidak istilah dilepas kepala, ekornya ditahan. Enggak. Kagak. Dan kita lihat ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sah. Ayat 41. Yusuf, dia sudah disahkan menjadi orang kedua, bro. Tidak gampang menjadi orang kedua. Karena sampai detik ini, bangsa ini dari tahun 45 berarti 70 lebih ya, kalau tidak salah 72. Belum ada wakil presiden yang beragama Kristen. Ahok yang sempat digadang-gadang terkena, mau bilang kasus, bingung juga karena dijebak memang. Dan sampai hari ini belum ada figur wakil presiden Kristen yang mewakili bangsa Indonesia. Belum ada nama yang muncul. Belum ada. Tetapi Yusuf, ayat 42, inilah prestasi-prestasinya. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Saudara, ini satu penghormatan yang tertinggi di zamannya raja-raja. Cincin yang dia pakai bukan cincin yang dari mana dikasih. Enggak. Ini satu penghormatan yang sangat luar biasa. Kepercayaan penuh, tidak diatur-atur, tidak dicawe-cawe, ya, dicawe-cawe, diintervensi, kagak, enggak, 100% dilepas tanggung jawab, diberikan tanggung jawabnya full. Dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Luar biasa. Saudara, di zaman raja-raja, Raja Firaun, kalau kita lihat nanti akan muncul Raja Firaun yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bangsa Israel mewakili satu figur yang luar biasa, mengharumkan nama bangsa. Orang Israel menjadi pemimpin di Mesir. Wow, spektakuler. Kalung di leher, ini bukan emas biasa, emas yang luar biasa. Emas yang mahal,
Emas sebagai lambang pemerintahan. Bukan emas biasa tetapi mengandung makna otoritas wibawa kedua. Dan belum pernah terjadi sepanjang Mesir berdiri. Dan ayat yang ke-43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Kalau kita melihat ke belakang, bagaimana Yusuf mau dibunuh kakak-kakaknya, semua kakaknya bermufakat. Ada 11 ya, tidak ada satupun yang tadinya semua 100% mereka mau membunuh. Tetapi Roh Kuduslah yang menjamah Ruben. Dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dibuang di dalam sumur kosong. Tidak ada kehidupan di sana. Yusuf tidak mengeluh, Alkitab mencatat. Yusuf dia bergantung kepada Tuhan. Ketidakadilan dialami. Sakit hati yang paling tinggi di muka bumi. Kalau kakak-kakaknya sendiri yang mau membunuh dia. Dijual. Banyak kali terjadi yang namanya, yang jual nama baik kita adalah kakak-kakak sendiri. Yang jual kehormatan kita adalah sepupu-sepupu kita sendiri. Orang yang kita sayang, orang yang kita hormati sekali, nggak nyangka ya, kok bisa ya, dia menjelekkan saya di depan saya. Oh brur, sis, apa kabar? Sehat selalu. Kamu tambah ganteng, kamu tambah beautiful, cantik. Cantik banget. Tetapi kita baru balik belakang, sudah diceritakan kejelekan kita. Dijual, difitnah. Setelah itu Yusuf sudah berpikir, aduh sudah aman ini. Tinggal di pengawal, kepala pengawal istana, aman sudah ini. Tidak tahu berjumpa dengan tante tergenit di muka bumi. Saudara, di akhir zaman ini jangan cuma bilang, oh laki-laki buaya darat. Jadi perempuan apa? Buaya sungai, atau buaya danau, buaya betina. Alkitab mencatat tidak semua yang genit, tidak semua yang negatif, tidak hanya laki-laki. Tapi di akhir zaman banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu muda, ibu-ibu tua yang kegenitan seperti Tante Potif, istri dari Potifar, berhari-hari. Ini kalau kata berhari-hari, seperti iklan Tim Tam, siapa yang tahan godaannya? Wih, ini PT Arnold, saya kerja dulu di Bekasi, ada produk yang namanya Tim Tam. Iklannya, siapa yang tahan godaannya?
body gitar Spanyol. Yang goda dia, bodinya gitar Spanyol. Tetapi Yusuf dia menang. Yusuf tidak tergoda. Kalau bahasa Jerman bilang, so ikyang ini. Dia semua sua diri. Tidak ada benang lagi yang menutupi badannya. Semuanya terlihat. Tidak ada benang. Kalau yang lain lari ke dalam, Yusuf lari keluar. Ya, bagaimana setimpal dengan ayat ini? Ayat yang kita baca ini. Lalu Firaun ayat 43 menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, menjadi orang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat, hormat. Wow. Air mata Yusuf saya percaya jatuh. Bukan air mata penderitaan, air mata terharu. Bagaimana perjalanan karirnya mau disingkirkan. Haleluya. Saudara, kalau saudara ada ujian yang besar, jangan mengeluh. Jangan cepat-cepat mundur. Kalau keuanganmu terjepit, tidak berdaya, masih ada Tuhan, masih ada kuasanya yang tak terbatas, mujizatnya, kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, dia dinaikkan di kereta dan orang berkata, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Diarak-arak. Kalau sekarang istilah konvoi. Seperti Bapak Abisai Rolo dan Bapak Rustan Saru ketika dari bandara diarak-arak di kota Jayapura, konvoi, selamat datang, welcome, Bapak Wali Kota terpilih, Bapak Abisai Rolo, Bapak Ondo, dan Bapak Haji Rustan Saru. Senyum terus. Tetapi sebelum Yusuf tersenyum, dia mengalami yang namanya air mata terus. Ayat yang ke-44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Luar biasa kapasitas. Apa-apa mau tanda tangan, dia sudah serahkan kepada Yusuf. Dokumen-dokumen, surat-surat berharga, mau Pertamina, mau tambang, mau pertanian, semuanya dikuasai, perdagangan, semuanya dikuasai oleh Yusuf. Yusuf kalau dia mau korupsi, gampang saja. Tetapi Yusuf takut akan Tuhan. Tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Kita berdoa supaya pejabat 961 ini
tidak mempermalukan Tuhan Yesus yang beragama Kristen, tidak mempermalukan Tuhannya yang beragama Muslim. Karena supaya kepentingan rakyat yang menjadi nomor satu. Mereka merubah, kalau di Alkitab air menjadi anggur. Di zaman sekarang ini ternyata apa? Pertalite diubah menjadi Pertamax. Luar biasa kejahatan ini. Kalau di Alkitab air menjadi anggur, dan sekarang Pertalite menjadi Pertamax. Kalau orang-orang ini akan masuk neraka tidak bertobat, mereka akan dipanaskan dengan luar biasa, disiksa dengan luar biasa. Uang yang sebanyak ini untuk rakyat Indonesia, mereka pakai cuma berapa 9 orang kalau tidak salah. Ayat yang selanjutnya, lalu Firaun menamai Yusuf, Safnat, Paenea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, Imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kekuasaan ada di tangannya, cuma untuk nama raja, tapi yang menjalankan pemerintahan semuanya Yusuf. Raja Firaun terima bersih, tidur pangkok kaki, nggak perlu berpikir, nggak perlu susah-susah, tinggal Yusuf kasih laporan. Semuanya beres, aman, tidak ada korupsi. Mesir menjadi negara terkaya pada waktu itu. Sekali lagi, Mesir menjadi negara terkaya, negara terkenal karena kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi Yusuf. Ini kita akan lihat kenapa saya katakan Mesir menjadi terkaya di seluruh dunia dan menjadi paling terkenal, paling viral. Kalau di sekarang seperti Amerika, paling terkenal di seluruh dunia. Yusuf ayat 46 berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Masih muda, Bobi Nasution jadi gubernur umur 33. Gibran jadi wakil saya tidak tahu, yang setahu saya 30 berapa, 35 ke atas. Iya, 35 ke atas karena ada perdebatan sehingga dia jadi wakil. Tetapi Yusuf jauh lebih muda, 30 tahun jadi wakil raja. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Dikonvoikan, diarak-arakan, diagung-agungkan, setimpal dengan penderitaan dia. Bahkan boleh dibilang tidak sebanding dengan penderitaan dia, karena menjadi orang kedua yang seperti ini adalah hal yang sangat luar biasa. Di tempat mayoritas bukan orang Mesir, tetapi kalau Allah mau pakai kita, tidak peduli
Mungkin kita berkata, bagaimana saya mau diberkati usaha saya, bisnis saya cuma lulus SD, lulus SMP. Kalau Tuhan mau promosikan kita, Tuhan tidak pernah mengenal, oh cuma lulus SD, cuma lulus SMP, cuma SMA, bukan sarjana, bukan orang kaya, bukan orang terpandang, tidak. Kau angkatku di atas gunung batu. Saya percaya Pondok Daud diangkat di atas gunung batu. Kami mengalami seperti Yusuf, diurus di polsek, tetangga-tetangga di tempat ini pakai mic. Jadi menonton bagaimana jemaat yang saya layani, mereka berkoar-koar, masukkan di penjara Polda, kasih busuk pendeta Fani di penjara Polda Papua. Ini tetangga-tetangga lagi saksinya. Polisi harus jaga di depan gereja. Cuma gara-gara apa? Ketika kami dapat bantuan dari wakil gubernur, mereka mau, mereka dapat. Oh nggak bisa. Ini bantuan pembangunan gereja. Petinggi-petinggi saya di gereja lama, pengurus daerah, saya tetap menghormati mereka. Karena dari mereka saya bisa menjadi gembala. Tetapi ini kesaksian. Apa yang dialami oleh Yusuf kami alami. Mau dipindahkan di Biak, pelayanan kami berhasil, iri hati. Anak dari ketua daerah ngotot, dia di Biak cuma berapa keluarga. Mau pindah dengan kami sudah 50 keluarga. Dia baru 5 keluarga, 3 keluarga. Karena kami maju, Tuhan menyertai pelayanan Pondok Daud. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Kami mengalami seperti ini. Jadi ketika kami berkhotbah terasa hidup. Bukan hanya teori. Kami kuasai teks. Kami kuasai bahan bangga. Kami alami mirip difitnah dari keluarga sendiri saya alami. Dituduh saya pulang Manado pergi ke dukun. Sampai saya berumur sekarang ini tidak pernah ketemu dengan dukun. Di kampung kami bukan kampungnya dukun. Kampung yang sudah mengenal Injil. Di Sonder, di Kauneran. Ayat 47. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. 48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di atas tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah setiap kota disimpan di dalam kota itu. Tidak terjadi yang namanya korupsi. Masalah terbesar bangsa ini adalah korupsi. Selama hukumnya lembek, tidak seperti di Cina, presiden yang terpilih dia berkata, berikan 100 peti untuk saya. 99 barang siapa yang berbuat korupsi, dia akan mati. Termasuk partainya dia. 2 orang yang dihukum mati dari partainya dia, hukum mati. 99 bagi para koruptor.
dan satu peti khusus buat saya kalau saya korupsi. Inilah presiden terbaik di muka bumi yang berani berkata, satu peti khusus bagi saya kalau saya korupsi. Dan perekonomian di Cina bertumbuh pesat. Mereka saat ini salah satu negara yang mampu bersaing dengan Amerika. Negara superpower. Teknologi-teknologi mereka, bahkan Amerika sudah mulai di urutan yang kedua. Karena presiden berani berkata, berikan 100 peti dan 99 untuk koruptor, pejabat-pejabat, tetapi satu peti jangan kasih di pejabat, berikan kepada saya apabila saya korupsi. Ya, seperti itu ya. Jadi Yusuf taruh di kota-kota. Dia enggak simpan di Swiss ya. Banyak koruptor-koruptor katanya simpan uang di Swiss. Negara teraman, simpan uang. Demikianlah ayat 49. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Wow, negara termakmur, negara terkaya. Ayat 50. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat istrinya, anak Potifera, imam di On. Ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye. Yusuf memberi nama, saya ulangi, Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Manasye diartikan, Tuhan sudah membuat aku lupa akan kesengsaraanku dan melupakan rumah bapakku. Anak yang paling dengar-dengaran, masih 17 tahun, biasa mengembalakan domba. Tidak takut dengan binatang buas. Umur 13, 14, 15, dia sudah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi yang mau diberkati, yang masih punya orang tua, hormatilah orang tua. Sekali lagi, yang mau diberkati, seperti berkat Yusuf, hormatilah orang tua. Orang tua rela jual kebun, jual kobong. Orang tua rela tidak makan dengan baik, tidak tidur dengan baik ketika engkau sakit. Apalagi seorang ibu, ketika engkau sakit di tengah malam, subuh-subuh, mama kamu yang bangun mengurusmu. Jangan ketika engkau jadi kaya, kacang lupa kulit, maling kundang, jadi tiang garam. Orang-orang kaya konglomerat di dunia, survei mereka jadi konglomerat di dunia, ternyata sudah dilakukan survei dan sebagian besar mereka karena mereka menghormati orang tua mereka. Konglomerat dunia ini bukan konglomerat di Indonesia. Jadi kalau mau diberkati, saya selalu bilang kepada Ibu Gembala,
Ketika mama kami datang selama 2 minggu, layani, kasih yang terbaik. Kita tidak dapat balas kebaikan orang tua. Kita tidak dapat balas walaupun kita kasih 1 triliun, 5 triliun. Jasa orang tua membesarkan kita. Rela tidak makan enak supaya kita makan enak. Mari yang punya orang tua kita seperti Yusuf. Dia tidak pernah membantah ketika dia mengembala domba. Dia rajin sekali. Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Anak yang kedua Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Kami percaya Tuhan akan mengangkat Pondok Daud. Tuhan akan promosikan. Ayat 53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan. Segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, ada bahan makanan. Ayat 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Wow, salut dengan Firaun. Firaun yang urus, jangan datang ke gua udah serahkan dia, percayakan 100%. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Wow. Pengendali bangsa, penentu maju mundurnya bangsa. Kalau kita lahirkan generasi Yusuf di bangsa Indonesia, korupsi hilang, bro. Orang-orang Kristen, mari jadi garam, mari jadi terang di negeri ini. Hukum tua, kepala-kepala kampung, camat-camat, mari kita menjadi garam di negeri ini. Sehingga banyak yang diselamatkan, banyak yang bertobat karena melihat di Irak sudah banyak mayoritas yang bertobat terima Yesus karena kejahatan dari ISIS. Mari kita menjadi garam di negeri kita ini. Ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Seluruh bumi merajalela kelaparan. Bukan cuma di Mesir, di seluruh bumi. Mesir menjadi negara terkaya, menjadi negara terkenal, negara terhormat karena ada Yusuf. Mari kita sama-sama berdoa lahirnya Yusuf di akhir zaman, di bangsa ini, di tahun 2025 ini, lahirnya Yusuf. Maka Yusuf membuka lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir
sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Hikmat yang luar biasa. Sebelum terjadi kelaparan, Allah sudah beritahukan, rahasia surga diberitahukan. Dan saya percaya pemirsa channel YouTube ini, Allah sementara menceritakan rahasia surga. Bangkit. Mari kita katakan, Tuhan aku siap, pakai aku Tuhan. Bukan cuma pendeta yang Tuhan pakai, jemaat biasa. Bukan orang kaya, orang miskin, Tuhan mau pakai. Pekerjaanmu paling rendah, Tuhan mau pakai engkau. Dan ayat yang terakhir, juga dari seluruh bumi. Ya, ini yang terakhir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Wow, wow, wow. Dahsyat, luar biasa. Seluruh dunia tunduk kepada Yusuf. Seluruh dunia menghormati Yusuf. Saya boleh berkata penderitaan Yusuf tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Tidak sebanding dengan penghormatan. Walaupun secara manusia biasa, kesengsaraan Yusuf luar biasa. Tetapi kemuliaan yang Tuhan siapkan, promosi yang Tuhan siapkan jauh lebih besar, menghibur, terhibur. Yusuf terhibur. Seluruh dunia hormat, seluruh raja hormat. Kalau sekarang seluruh presiden hormat. Cari Mesir. Oh, cuma di Mesir ada bahan makanan. Wow, ini spektakuler. Ini satu hal yang bukan hanya terjadi di zamannya Yusuf, tetapi di 2025 ini kita berdoa bangsa kita ini akan mendapatkan berkat yang besar, anugerah. Kita berdoa supaya hikmat Allah turun kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran Rakabuming Raka, para menteri, kepala daerah 961 yang dilantik. Biarlah mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Terlebih bebas dari korupsi. Kita berdoa bagi Kejaksaan Agung. Kita berdoa bagi KPK berkolaborasi, bersinergi, menangkap kasus-kasus, mengungkap, sehingga tidak ada tempat bagi korupsi di negeri ini. Sama-sama orang Kristen kita naikkan doa. Netizen kawal terus. Saya percaya yang membuat efek jera bagi koruptor adalah netizen-netizen yang berbicara. Netizen suaramu berarti, yang penting kritik yang membangun untuk bangsa ini. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, firman Tuhan, Yusuf menjadi wakil di mayoritas, dan kami percaya suatu hari kelak ada wakil presiden dari orang Kristen di bangsa ini ya Tuhan. Dan biarlah tokoh-tokoh Kristen, pejabat-pejabat Kristen mencerminkan nama Yesus, karakter Kristus, karakter Alkitab turun menjadi gaya hidup, suka berdoa, dan Tuhan tidak sembarangan bertutur kata, tidak kasar bertutur kata. Ada roh yang lemah lembut dalam bertutur kata, sehingga menjadi berkat dalam bertutur kata, sopan, santun, bahkan Tuhan elegan, menjadi pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pemirsa yang mendengar ini Tuhan pakai dengan luar biasa. 100% kalau boleh pemirsa channel ini dipakai dengan luar biasa, diberkati dengan luar biasa. Hikmat Allah, hikmat Raja Salomo, hikmat yang datang, kebijaksanaan yang datang di Yusuf turun kepada pemirsa yang mendengar channel ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan Yesus memberkati yang sudah like,
share, bagikan, nonton sampai habis. Haleluya. Amin.